Catatlah nama tumbuhan dan identifikasi ciri-cirinya. Kelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang teramati ke dalam divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku, Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pinophyta atau tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, dan Magnoliophyta atau Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dari masing-masing divisi. Yang pertama yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta atau tumbuhan paku dapat melakukan fotosintesis menggunakan daun tropofil. Selanjutnya, yang kedua yaitu struktur tubuhnya. Struktur tubuhnya memiliki akar, batang, dan daun sejati, batang di dalam tanah atau rimpang, dan sangat pendek. Jenis reproduksinya yaitu secara aseksual dengan spora. Kemudian, pembuluh angkutnya ada pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Habitatnya di air dan di tempat yang lembab. Untuk akarnya bersifat seperti akar serabut. Dan daunnya terdapat dua tipe daun yaitu melingkar dan menggulung waktu muda, serta menyerupai sayap dan terdapat bulu ketika dewasa. Terdapat sorus di bawah helaian daunnya. Kemudian, untuk batang berupa rimbang, menjalar, atau sedikit tegak. Bijinya tidak terdapat biji karena memiliki spora dan tidak memiliki bunga, contohnya yaitu pada paku sejati. Yang kedua yaitu pada divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Memiliki ciri-ciri diantaranya dapat melakukan fotosintesis. Untuk struktur tubuhnya diselimuti oleh kutikula lilin, kemudian terdapat sporangium yang memiliki struktur vaginula, seta, apofisis, calyptra, dan columella. Jenis reproduksinya secara seksual dengan spora. Kemudian, habitatnya yaitu di tempat basah dan lembab. Akarnya berupa rizoid untuk melekat, daunnya sempit dan panjang, serta mengandung kloroplas dan sel-sel kecil. Batangnya masih belum bisa dibedakan antara batang dengan daun, tidak memiliki biji, dan tidak berbunga. Contohnya yaitu tumbuhan lumut yang hidup di atas tanah yang kering. Selanjutnya untuk divisi yang ketiga yaitu Pinophyta. Pinophyta dapat berfotosintesis dan beberapa tidak dapat berfotosintesis, seperti pada tumbuhan yang berparasit. Struktur tubuhnya terdiri dari batang, akar, daun, bunga, dan biji sejati. Jenis reproduksinya seksual dan sebagian aseksual. Pembuluh angkutnya terdiri dari xilem dan floem yang tidak teratur. Kemudian habitatnya berada di dataran rendah dan tinggi. Daunnya daun tunggal, tulang daun sejajar atau melengkung dan berpelepah daun. Batangnya kolateral tertutup, tidak ada kambium, batang beruas, terdapat rambut-rambut halus. Bijinya berkeping satu. Struktur bunganya yaitu memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari. Contohnya yaitu pada tumbuhan padi. Selanjutnya yaitu divisi keempat adalah Magnoliophyta atau tumbuhan berbiji tertutup. Dapat berfotosintesis. Untuk struktur tubuhnya terdiri dari batang, akar, daun, bunga, dan biji sejati. Jenis reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Pembuluh angkutnya ada dan teratur antara xilem dan floem. Habitatnya di daerah tropis dan subtropis. Akarnya bersifat tunggang dan tidak memiliki tudung akar. Daunnya bertulang daun menyirip atau menjari. Kemudian batangnya memiliki kandungan kambium dan batangnya bercabang. Bijinya berkeping dua, bunga, kelopak bunga yaitu 2, 4, 5 atau kelipatannya, dan biasanya dalam satu bunga terdapat putik dan terdapat benang sari. Contohnya yaitu pada pohon mangga. Sehingga inilah ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing divisi.
dan terdapat beberapa perbedaan oleh masing-masing divisi tersebut.